Bicara kembali soal kurma yang memang menjadi makanan berbuka terbaik begitu ya bagi umat muslim yang berpuasa karena kandungannya pas sekali untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Nah, tapi mungkin bagi pemirsa yang mau membeli kurma nih, Hmm, jangan lupa ada Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina ya, untuk tidak membeli produk kurma dari Israel. ya. Dan untuk membahas terkait seruan dan fatwa ini, kita sudah terhubung dengan Pak Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Mungkin kita mau mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu nih kepada Pak Sudarnoto. Ini semoga puasanya lancar ya di bulan Ya. Ramadan ini. Mungkin langsung ke pertanyaan Pak Sudarnoto terkait Fatwa nomor Ya, 83 tahun 2023. ya. Sebenarnya seberapa besar sih peredaran Mhm. kurma dari Israel di Indonesia hingga MUI itu mengeluarkan fatwa haram mengonsumsi kurma dari Israel? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi sehat semuanya wabarakatuh. kita. Amin Pak, terima kasih. Pertama, pertama saya ingin terus terang tidak tahu sejauh mana tingkat peredaran kurma eh, Israel di Indonesia. Mhm. Nah, ini yang tahu adalah pemerintah menurut hemat saya, khususnya Menteri Perdagangan dan Perindustrian itu yang tahu persis. Karena MUI memang domainnya tidak ngurusi pasar ya, tidak Mhm. menghitung pasar. Yang kita berikan perhatian itu adalah prinsip-prinsip dasar terkait dengan perdagangan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan hal-hal lain Hmm. dalam rangka membangun ketentraman masyarakat, melindungi masyarakat dari sisi agama, kemudian membangun Mhm. semangat masyarakat untuk maju dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kepercayaan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Mhm. Nah, khusus tentang kurma, ini kan memang sudah beredar Mhm. informasi bahwa kurma itu, pertama tadi betul itu, kurma itu enak, saya sendiri juga suka, eh, tetapi yang kedua, pada hakikatnya, zatnya ya Mbak, zat kurma itu adalah halal, karena Hmm. itu juga makanan yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW, halal. Hmm. Tetapi dia menjadi haram kalau digunakan untuk kejahatan gitu. Nah, berita yang beredar adalah bahwa produksi kurma oleh Israel itu sepanjang yang saya tahu adalah 5 terbesar di dunia selain Saudi Arabia dan beberapa negara lain. Siapa yang mengkonsumsi itu? Ya umat Islam. Khususnya ya, umat Islam di mana? Ya di mana-mana saja. Sepanjang ada penjualan kurma. Karena itu sebetulnya sifat dari fatwa MUI itu adalah warning. Mhm. Berhati-hatilah wahai umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, laksanakanlah puasa itu dengan benar sesuai dengan ketentuan dan jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat, yang tidak dibolehkan oleh agama. Kalau umat Islam membeli kurma, itu artinya keuntungan omset kurma Israel itu akan besar. Nah, begitu ceritanya. Dan itu berarti juga digunakan untuk membiayai pemerintah Israel melakukan genosida, Mhm. Hmm. melakukan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, genosida. Nah, jadi genosida itu adalah lawan semua orang, tidak saja Islam, orang non-Muslim juga melakukan perlawanan karena ini merusak nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu dan menghancurkan hak asasi manusia. Karena itu prinsip dari fatwa MUI itu adalah sekali lagi warning, Hmm. jangan sampai membeli kurma produk Israel, belilah produk yang lain. Ya.
Begitu ceritanya. Baik, Pak Sudarnoto, ini kan terkait dengan fatwanya sudah ada dari tahun 2003, Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 begitu ya, Pak. Lalu Ya. sejauh mana MUI sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait hal ini agar kurma itu tidak beredar begitu di Indonesia, kurma Israel? Terus terang memang belum ya. Mhm. Mhm. Saya berpikir begitu ada fatwa MUI tentang keharaman produk-produk Israel untuk dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat Islam khususnya, semestinya pemerintah juga segera melakukan langkah-langkah Hmm. gitu. Masyarakat sudah gerah, Hmm. mohon maaf istilahnya mungkin nggak terlalu tepat. Masyarakat sudah mulai melakukan pilihan-pilihan mana yang akan dibeli dan mana yang tidak akan dibeli berdasarkan pada fatwa itu. Bahkan dalam survei yang saya baca, yang memberikan dukungan terhadap Palestina melakukan boykot, tidak melakukan pembelian produk-produk dan konsumsi Israel, itu juga non-Muslim. Hmm. Alasannya kemanusiaan gitu. Jadi alasan kemanusiaan inilah bersesuaian dengan fatwa MUI, begitu Mbak. Jadi menurut hemat saya pemerintah sebetulnya bisa melakukan langkah cepat begitu fatwa MUI itu keluar. Apalagi kemarin hari Minggu, hari Ahad di MUI, kami juga mengeluarkan namanya Irsyadat MUI. Irsyadat MUI itu prinsipnya bersama dengan fatwa, mengingatkan kembali Hmm. kepada masyarakat. Nah, itu seharusnya menurut saya ya, seharusnya menurut saya pemerintah bisa bersegera melakukan dan itu sebetulnya bisa dilakukan pemerintah kan melakukan setiap tahun kalau mau puasa ngecek pasar ya kan. Mhm. Betul. Harga pasar berapa Mhm. naik atau turun, daya beli kemampuan daya beli masyarakat itu mencukupi atau tidak gitu loh. Nah, jadi sebetulnya pemerintah bisa melakukan pengecekan pertama, ngecek pasar ya. Mhm. Pertama, apakah ada produk-produk Israel? Kalau ada produk Israel, tarik. Nah, itu kan sebenarnya mudah dalam pikiran saya ya, dalam pikiran saya. Ini perlu dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Itu ada Betul. undang-undangnya. Undang-undang perlindungan perlindungan konsumen gitu. Jangan sampai konsumen masyarakat kita mau Islam atau tidak Islam itu mengkonsumsi barang-barang atau produk-produk Israel karena itu hasilnya akan digunakan untuk melanjutkan genosida. Jadi belum. Tapi saya sudah membuat statement begini di media. Bahwa cobalah cepat pemerintah itu bersegera. Kira-kira gitu, Ya. kira-kira gitu. Baik, Pak Sudarnoto, ini kalau kita melihat gitu kan, fatwa yang dikeluarkan MUI itu kan Hmm. memang mengharamkan untuk konsumen begitu ya, untuk Mhm. mengonsumsi barang-barang Ya. yang dari Israel begitu. Tapi apakah Mm-mm. sebenarnya larangan ini hanya memang di tingkat konsumen saja gitu? Kenapa memang tidak melarang pedagang besar, apalagi Mhm. dalam kasus ini kurma begitu ya, yang Mhm. mungkin penjualannya itu memang sangat besar, sangat masif pada saat Mm-mm. bulan Ramadan, Mm-mm. itu melarang Mm-mm. pedagang besar untuk memasok kurma, itu produk kurma Israel, sehingga mungkin warga itu tidak Nggak susah nggak pilih susah begitu. pilih Mhm. kurma begitu, karena kan memang banyak warga juga Betul. kebingungan begitu ya, bagaimana Membedakannya bagaimana ini membedakan. yang Israel atau yang Ya, bukan begitu, Pak? Mhm. ya betul. Jadi itu untuk konsumen, tapi juga produsen. Hmm. Jadi pedagang-pedagang Israel atau pedagang-pedagang kita yang tadi disebutkan punya kemampuan untuk berdagang juga harus menghentikan. Hmm. Jadi tidak boleh jual beli sebetulnya, tidak Hmm. boleh jual beli barang-barang atau makanan, minuman, produk-produk Israel. Itu intinya di dalam fatwa itu jelas. Di poin-poin misalnya tidak boleh melakukan apa tolong menolong dalam Hmm. 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 kejahatan. Nah, tolong menolong dalam kejahatan itu antara lain jual beli itu, gitu. Nah, di Irsyadat juga jelas dan dalam statement saya sebelumnya juga begitu. Jadi memang orang tidak akan membeli kalau tidak ada yang menjual, gitu. Makanya jangan menjual. Nah, ini juga menurut hemat saya perlu juga pemerintah melakukan apalah memberikan
penegasan lah, memberikan penegasan agar berdagang itu menjual itu tidak boleh, penjual kurma itu jangan diberi tempat di Indonesia. Betul itu. Ya. Betul itu. Baik Pak Sudarnoto, ini mungkin yang terakhir Pak, ini terkait dengan fatwa yang sudah keluar dari tahun lalu. Bagaimana dari pengamatan Bapak sendiri terkait fatwa sudah keluar mengharapkan barang-barang dari Israel begitu ya. Dari masyarakat sendiri seperti apa yang Bapak lihat sosialisasinya, kemudian juga apakah masyarakat sudah benar-benar mengerti ini yang boleh atau tidak boleh begitu Pak? Ya, pertama sekali lagi supaya masyarakat itu mengerti mana produk Israel dan mana bukan produk Israel. Sekali lagi ini tugas pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat. Lindungilah konsumen, lindungilah masyarakat dengan informasi yang tepat terkait dengan barang-barang atau produksi dari Israel. Itu ya. Yang kedua, sepanjang yang saya lihat itu cukup tinggi penolakannya kepada produk-produk Israel, meskipun saya tahu dari survei yang saya baca masih banyak masyarakat yang terus mengkonsumsi atau membeli produk-produk Israel. Memang tidak gampang karena itu sudah terlampau lama ya, tapi bisa dilakukan. Dalam survei yang saya baca itu 67% Mbak mendukung, tadi saya sudah sebutkan ya, mendukung fatwa itu dengan berbagai alasan. Salah satunya alasan yang paling penting itu adalah alasan kemanusiaan gitu. Jadi animonya masyarakat cukup tinggi. Kalau 67% itu kan sudah di atas 50% ya. Selebihnya yang 43 itu ya tinggal diyakinkan saja oleh siapa? MUI sudah. Kalau fatwa MUI itu sudah disebarkan di semua daerah ya, dan di masjid-masjid bahkan di rumah tangga itu sudah tahu ada itu, dan mereka sudah bersikap hati-hati. Kalau membeli baca dulu nih, ini Israel atau afiliasi Israel, itu mereka begitu gitu. Tapi memang ada kemungkinan salah baca, jangan-jangan bukan, jangan-jangan iya. Itulah tugas pemerintah gitu. Itulah tugas pemerintah. Karena itu menurut saya kan sebetulnya MUI dengan pemerintah kan mitra ya. Saya sih berharap betul ya dalam waktu dekat pemerintah bisa memberikan informasi, pengumuman atau apalah, melakukan cek pasar atau apalah yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu Mbak. Dan ini juga pintar-pintar untuk kita para masyarakat, untuk konsumen begitu ya, untuk memilih gitu ya. Bagaimana sih dan apa saja sih sebenarnya produk-produk yang terafiliasi dengan Israel begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan juga Kerjasama Internasional yang hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih Pak, selamat berpuasa.